Ta'lim. Dan pada malam hari ini kita kehadiran mubalik dari luar Samarinda yang lama tidak berjumpa di Masjid Raya Baitul Muttaqin. Beliau adalah Al-Ustadz Haji Ahmad Fuad Syukri LC. Beliau adalah cicit dari Kiai Haji As'ad, pendiri Ponpes As'adiyah Sengkang. Nah, beliau adalah juriyahnya dan wakil talqin dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Indonesia, dan berkesempatan untuk bersilaturahim dengan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center pada malam yang mulia ini. Dan pada malam yang kesempatan yang mulia ini, beliau akan menyampaikan kajian tentang pentingnya talqin zikir tarekat yang muta'barah. Insyaallah tak lupa untuk kita berniat i'tikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Ustadz Haji Ahmad Syukri, Ahmad Fuad Syukri LC, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jemaah maghrib yang kami muliakan, kita sering mendengar istilah 3I ya, 3I. Iman, ihsan, iman, Islam, ihsan ya. Iman, Islam, ihsan. Iman, ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu akidah ya, ilmu tauhid. Ya, rukun iman ada 6 ya. Kemudian Islam ini istilah lainnya adalah syariat atau syariah. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih ini sangat meluas, bahkan sampai akhir zaman perkembangan ilmu fikih ini tetap akan terus berlanjut. Yang kita tahu tentang fikih adalah fikih ibadah, fikih sholat, fikih puasa, zakat, dan haji. Adapun fikih syahadah adalah fikih dakwah ya. Jarang dibahas ini, Pak. Jadi fikih syahadah itu adalah fikih dakwah. Bagaimana kita mendakwakan kalimat tauhid ini ke seluruh alam. Ketika Sayyidina Abu Waqqas, Sa'ad bin Abu Waqqas diutus ke Cina, beliau enggak minta dispensasi untuk belajar dulu bahasa Cina ya. Langsung berangkat. Lillahi ta'ala, perintah Rasulullah. Apa yang terjadi? Beliau tiap ketemu orang mengucapkan La ilaha illallah. Akhirnya orang Cina memanggilnya, dikira namanya La ilaha illallah. Jadi tiap ketemu Sa'ad bin Abu Waqqas, orang otomatis bersyahadat ya, karena dikira namanya ya. Jadi orang Cina memanggil Sa'ad bin Abu Waqqas ini La ilaha illallah. Saya waktu penelitian dakwah di Thailand, di stasiun saya ketemu dengan orang Amerika ya, Profesor Robert namanya. Saya bincang-bincang, kemudian beliau bertanya, apa bahasa Indonesianya How are you? Ya. Apa bahasa Indonesianya How are you? Orang Amerika ini bertanya ya. Apa Pak? Apa kabar ya? Tapi karena pikiran saya dakwah, saya mikir ini orang kalau nggak bersyahadat, aduh bahaya ini.
Ya, saya candai, wahai Mister, Tuan, bahasa Indonesia dari Hoayu itu adalah La ilaha illallah. Dilatih, diulang, baru kita kamera. Ya. Masih ada YouTube-nya, Pak. Jadi kerisauan saya itu melihat orang yang tidak bersyahadat, langsung mikir, kasihan ini orang. Ya. Ya, jadi itulah fikih ibadah. Berkembang terus, ya. Ada fikih muamalah, ya. Fikih riba, ya. Sekarang ada namanya fikih tamkin. Ini lagi viral sekarang ini. Itu dicetuskan oleh Profesor Dr. Salabi, ya. Fikih tamkin, fikih kepemimpinan. Ya. Jadi tidak ada agama yang mengurus tata cara hidup manusia mulai masuk WC sampai kepemimpinan kecuali Islam. Nah, jadi jangan kita dikibuli, ya. Ya, nggak ada agama sesempurna Islam yang mengurus manusia mulai masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, ngaca sampai ke pemimpinan, hal yang terbesar. Dan syaratnya secara gamblang di dalam Al-Quran itu jelas sekali di dalam surah Al-Baqarah ayat 247, syarat kepemimpinan dua, Pak. Tolong dibuka nanti mushafnya, Al-Qurannya. Syarat kepemimpinan di dalam Al-Quran hanya dua. Yang pertama, harus pintar. Pintar artinya bertakwa, paling takut kepada Allah. Dan yang kedua, ganteng. Baru dengar, Pak? Al-Quran loh. Al-Baqarah 247, syarat untuk jadi pemimpin itu harus paling beriman, paling pintar, minimal 2 bahasa dikuasai, ya. Inggris Arab lah. Ya, biar nggak malu-maluin, ya. Dan yang kedua harus ganteng. Luar biasa Islam, ya. Itu, Pak. Ya, bukan waktunya kita bahas fikih siasat syariah, ya. Karena di dalam Islam ada namanya fikih politik Islam. Sengaja kita dikibuli agar kita meninggalkan yang namanya kepemimpinan, ya. Apa yang terjadi? Suatu saat nanti masjid ditutup, haji ditiadakan, suatu saat nanti. Sudah terjadi, ya? Ya, coba bayangkan kalau pemimpin kita yang paling beriman, paling takut kepada Allah, pintar, ganteng lagi. Seperti cecnya, ya. Mewajibkan bagi pegawai negeri untuk sholat berjamaah di masjid. Bagi pegawai yang tidak hadir sholat berjamaah tanpa alasan yang kuat, dipecat. Ayo, Pak. Membikin undang-undang, misalnya wajib zakat. Tidak boleh ada yang korupsi. Itu karena beriman. Surah An-Nur ayat 55 juga jelas di situ. Allah berjanji akan memberikan kepemimpinan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Itu yang kedua adalah syariat atau Islam. Yang ketiga yang kita akan fokus, ihsan. Ya, apa itu ihsan, Pak? Ya, hadisnya, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakin Allah pasti melihatmu. Ya, itulah ihsan. Ilmu yang mempelajarinya adalah tasawuf, tarekat. Ya. Tarekat, ya. Kenapa istilah tarekat ini jadi seram? Ayo, Pak. Sekarang jadi seram, ya. Hati-hati, ya. Jangan bertarekat, ya. Nanti kamu gila. Ya memang, kalau nggak berguru pasti gila. Ya, kata ulama, siapa yang bertarekat tapi tidak berguru, tidak bersanad, maka setanlah gurunya. Itu nanti kita akan bahas. Ya. Menurut Imam Malik,
Siapa yang bersyariat saja tapi tidak bertarekat, berhakikat, maka dia fasik. Ya. Sebaliknya, siapa yang cuma berhakikat saja tapi tidak bersyariat, tidak berfikih, dia zindik atau kafir. Pernah dengar Pak? Ada orang bertarekat tidak mau sholat? Kafirlah dia. Saya temukan langsung. Kami di Gerogot itu pengajian tasawuf itu 2 kali seminggu, Pak. Kami temukan ada tarekat di sana itu yang memperjualbelikan ijazah surga. Jadi kalau sudah beli ijazahnya sudah tidak sholat lagi. Jadi tarekat yang bermutabarah itu lebih 40 ya. Tarekat sesat itu lebih 100, Pak. Makanya ini penting sebenarnya. Cuma masalahnya banyak yang membahas tasawuf ini, ya dianya tidak bersanad. Itu yang jadi masalah, Pak. Jadi ibaratnya komentator bola. Karena kenapa? Ilmu tasawuf ini harus bersanad, harus ketemu guru. Enggak bisa dipelajari lewat YouTube, bahkan tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca buku. Khusus ilmu ini, Pak. Kalau ilmu yang lain boleh. Ya, misalnya belajar fikih Syafi'i boleh, beli aja bukunya, baru baca, bisa. Tapi khusus tarekat ini, tasawuf ini harus ketemu guru. Dan gurunya harus mursyid kamil mukamil. Ya. Kamil mukamil. Sempurna dan menyempurnakan. Karena banyak sekarang ngaku-ngaku mursyid padahal bukan. Level mursyid yang kamil mukamil itu misalnya amalannya, misalnya 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat tahajud. Ayo Pak. 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat tahajud. Susah nyarinya Pak, tapi ada. Alhamdulillah kami ketemu. Ya, ada di Surabaya, masih hidup. Ya, mungkin pernah dengar ada namanya Abah Anom ya. Abah Anom yang murid-murid beliau itu Buya Hamka, Gus Dur, ya, Gus Dur. Bahkan beliaulah yang candain Gus Dur itu, Gus, kamu nanti akan jadi presiden ya. Jadi Gus Dur ini ditalkin di Irak oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Terus diarahkan untuk ketemu Abah untuk ditalkin ulang ya. Kita akan bahas talkin ya. Penting Pak. Bagi jamaah tuan-tuan yang ingin menerima ijazah zikir boleh setelah sholat isya nanti 10 menit saja. Termasuk salah satu muridnya adalah presiden yang sangat luar biasa, Soeharto Pak. Masih ingat Soeharto Pak? Ingat enggak ketika Soeharto disuruh turun? Apa beliau lakukan? Langsung turun kan? Langsung turun Pak. Sekiranya Soeharto tidak mau turun, bisa enggak waktu itu? Bisa sekali Pak. Tapi kenapa? Karena Soeharto, Presiden Soeharto sudah ditalkin Pak. Di dalam hatinya hanya Allah. Makanya ketika dikerjain, Pak, kondisi negara kita ini kacau ini Pak. Bapak turun ya? Iya, saya turun. Soeharto Pak. Jadi orang yang sudah ditalkin zikir luar biasa Pak. Ya. Kelebihan pondok ini saya lihat karena 2 bulan terakhir saya teliti ya. Itu punya pondok yang khusus menampung orang-orang rusak Pak. Ya. Jadi narkoba, preman ya, pembunuh. Itu kelebihannya zikir ini yang ditakin Pak. Orang rusak pun jadi. Dan kalau sudah jadi amalannya Pak 114 rakaat sholat malamnya Pak ya, orang rusak ya, mantan narkoba, apalagi orang normal Pak. Disitulah kelebihan zikir yang bersanad. Beda kalau zikirnya tidak bersanad. Pernah lihat di media ada orang berzikir kesurupan Pak? Masuk akal enggak? Karena kenapa? Karena mengamalkan amalan tidak diijazahkan.
Atau yang mengijazahkan itu bukan mursyid. Sering terjadi, Pak. Saya temukan masih di tempat yang sama, orang ini ingin fana. Jadi tujuan hidupnya ada yang ingin fana, ada yang ingin cuma mimpi ketemu Rasulullah. Iya. Bahayanya, Pak. Contoh, pernah dengar ceramah Buya Yahya? Ada satu pesantren, satu murid ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Apa yang terjadi? Semua murid tidak konsen belajar. Semuanya amalan, hanya cuma ingin mimpi ketemu Rasulullah. Padahal tujuan hidup kita, Pak, bukan mimpi ketemu Rasulullah, tapi mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah bersama Allah dan Rasulnya. Contoh, kita ketemu Rasulullah, ya, nanti kalau perjalanan spiritual sudah mendaki ke puncak, ketemu dengan Rasulullah, terus kita minta, wahai Rasulullah, doakan saya ingin mimpi ketemu kamu. Apa jawab Rasulullah? Kita sudah ketemu. Coba. Ada kasus cuma ingin fana, padahal dengan berzikir yang melalui mursyid, kita akan berjumpa dengan Allah. Sesuai dengan hadis tadi, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalau tidak maka yakini Allah melihatmu. Coba. Ada yang bertarekat cuma ingin mimpi ketemu Nabi Khidir. Ya, istilah guru, ini mah cita-cita anak kecil. Ya. Tujuan kita berzikir, bertarekat hanya satu, ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Ya. Hanya ingin mendapat ridha Allah, itu saja. Adapun kalau orangnya jadi hebat, sakti, kaya, sejahtera, itu hadiah, bonus, boleh diambil, tapi bukan tujuan, Pak. Iya. Nah, jadi ilmu yang membahas ihsan ini adalah pelengkap dari semua ilmu yang ada di dalam Islam. Setelah iman, Islam, syariat, penyempurnanya adalah tasawuf, Pak. Berarti bisa kita simpulkan, orang harus bertasawuf, apapun namanya. Ya, kita kembali ke syariat. Saya lupa tadi bahas. Jadi syariat ini itu sudah berbicara hukum, ya. Jadi akidah ini yang berbicara iman, itu hukum itu jarang masuk di situ, Pak. Karena mutlak, ya. Yang berbicara hukum di sini boleh tidaknya itu di syariat, ya. Dan subjek hukum Islam itu cuma 5, Pak, ya. Tolong perhatikan. Cuma 5, wajib, sunnah, haram, makruh, boleh, ya. Tidak ada bid'ah. Ingat, Pak? Saya ulang, ya. Saya ulang. Subjek hukum Islam cuma 5, ya, dari dulu sampai sekarang, ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, boleh. Masalah muamalah itu banyakkan lebih dari 1 hukumnya, Pak. Contoh, merokok, ya, Pak. Apa hukumnya merokok, Pak? Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ya. Begitu. Apalagi syiar, ya, Pak. Apalagi syiar, ya. Apalagi sekarang ini barusan kita lewati bulan Maulid. Maulid ini syiar, enggak boleh hukumnya 1. Apalagi dibidakan, Pak. Itu gila itu. Karena sabya hukum Islam tidak ada namanya bid'ah, Pak. Iya. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri, coba, ya,
tolong perhatikan. Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim halaman 254 beliau membolehkan maulid. Ibnu Taimiyah jelas sekali di situ, Pak. Bahkan diberi pahala yang besar bagi yang bermaulid. Lahu ajrun azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kita kembali ke tema, ya. Kita lihat kenapa sih harus ditalkin? Kenapa harus ditalkin? Karena ya memang sejarahnya begitu, ya. Misalnya Rasulullah ditalkin oleh malaikat Jibril, Pak. Kapan itu? Di Gua Hira. Ini bisa dibilang jarang dibahas di tafsir, karena ini masuk ilmu laduni. Jadi inilah ilmu warisan, adalah ilmu yang harus kita ketemu, kita ambil dari guru langsung, ya. Jadi ilmu manusia itu ibaratnya kita 7 samudra, kita celupkan jari kelingking, kemudian diangkat, tetesan terakhir itulah ilmu manusia semuanya. Terus yang 7 samudra di mana, Pak? Di mana, Pak? Masih ada? Masih ada, Pak. Itulah di sisi Allah. Mereka, ya, para wali Allah ini mengambil ilmu itu di sisi Allah dengan amalan. Salah satunya tadi, misalnya dengan tidak meninggalkan sholat tahajudnya selama 40 tahun, Pak. Jadi mereka diberikan ilmu laduni. Man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmunya meskipun sedikit, dia istiqamah, yakin, maka akan diberikan ilmu laduni. Artinya ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain, atau ilmu yang tidak didapatkan di bangku kuliah, ya. Ilmu laduni, Pak, ya. Bahkan ulama-ulama ketika ingin mencatat ilmu laduni ini, kebanyakan penanya patah. Akhirnya yang bisa dibukukan cuma kurang lebih 10% saja, Pak. Iya. Ya memang harus didalami, ya. Saya 10 tahun terakhir ini saya memang mendalami ilmu tasawuf ini, dan akhirnya saya menetapkan untuk mengambil satu pegangan, Pak. Tidak boleh tidak, Pak. Apalagi seorang ustadz. Makanya kalau ada orang dia pandai sekali ceramah tentang tarekat tapi tidak bersanad, maka nauzubillah pasti akan mengalami yang namanya halusinasi, Pak. Apalagi orang biasa, ya, mengaku ketemu Tuhan, akhirnya membikin agama baru. Bahkan ada yang mau membikin tarekat baru, Pak. Bahkan lagi viral, kadang aneh-aneh jawabannya. Aneh-aneh, Pak. Memang pintar, ya pintar membahas tarekat, wah alam lahut, malakut, pintar, tapi dia nggak pernah ke sana. Jadinya komentator bola. Terakhir ini ada yang sudah candain agama. Katanya menyogok itu tidak berdosa, cuma masuk neraka. Apa-apaan ini? Wah, kalau membahas tarekat, hebatnya minta ampun. Padahal orangnya tidak bisa baca kitab. Buta baca kitab dulu, Pak. Ini bahaya, Pak, bahaya. Iya, makanya disitulah pentingnya yang namanya talqin. Ya, kita lihat, ya. Jadi Rasulullah ditalqin pertama oleh malaikat Jibril di Gua Hira ketika wahyu pertama turun, Pak. Ya, tolong kita sharing, bantu saya, Ustaz, tolong. Ketika Rasulullah disuruh baca, apa yang Rasulullah katakan? Ikra, ya.
Apa jawab Rasulullah? Ma'ana biqari. Ya. Wahai malaikat Jibril, saya tidak bisa membaca. Lagian apa yang mau dibaca? Coba, ya. Coba kita seakan-akan nonton film ya. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, gelap, Pak, gelap. Apa yang mau dibaca? Ya, apa yang mau dibaca kira-kira? Belum ada kertas waktu itu. Belum ada yang bisa ditulis waktu itu. Terus apa yang dilakukan malaikat Jibril? Jadi malaikat Jibril apa? Memeluk Rasulullah ya. Terus sambungannya ayat itu, Pak. Iqra bismi rabbika. Ya. Jadi ternyata, Pak, ternyata Rasulullah ketika menerima wahyu pertama disuruh berzikir, Pak. Zikirnya apa? Nama Tuhan yang paling tinggi? Allah. Ya, nanti kita akan bahas. Zikir yang tertinggi Allah. Ya. Isim atau nama zatnya Allah. Ya, begitu Pak ya? Oh, ternyata wahyu pertama Rasulullah cuma disuruh berzikir khafi namanya. Kemudian Rasulullah mentalkin sahabatnya Abu Bakar. Ya. Ketika Rasulullah dikejar, ya, sembunyi di gua, maka Abu Bakar sangat khawatir, takut. Wahai Rasulullah, celaka kita ini, dibunuh kita ini. Apa jawab Rasulullah? Tenang, wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Jadi Rasulullah mentalkin Abu Bakar lafaz yang sama ketika ditalkin oleh malaikat Jibril. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Dahsyatnya kalimat ini. Apa yang terjadi? Rasulullah bersabda, iman Abu Bakar itu adalah iman yang paling sempurna, paling hebat. Bukan karena amalannya, tapi karena Rasulullah yang langsung mentalkin Abu Bakar lafaz Allah ke dalam dadanya. Dahsyatnya, Pak ya. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, ya. Jadi jalur sanadnya, Pak, zikir itu dari semua tarekat ini cuma dua ya. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Ciri khasnya ada zikir jahar keras, ya, ada zikir khafi. Nah, dari dua zikir inilah melahirkan lebih 40 tarekat yang muttabar. Ya, yang kalau diamalkan dengan bersanad sangat-sangat luar biasa, Pak. Ya. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kasih saya amalan yang paling cepat sampai kepada Allah. Besar pahalanya, kemudian gampang dilakukan. Ya. Apa jawab Rasulullah? Berzikirlah engkau dengan keras dan rahasia. Ya. Jadi tetap dua ya, dua macam zikir. Ya. Kemudian Rasulullah pernah mentalkin. Talkin artinya begini, Pak ya. Jangan diartikan talkin itu orang sekarat ya. Ya, enggak. Ya, kita kembali kalau kita melihat hadis, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi orang salah paham, Pak, masalah talkin. Banyak orang berpikiran bersyahadat itu gampang aja, nanti aja ketika mau mati. Kira-kira apa bisa, Pak? Orang sekarat itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Makanya ajibnya kalimat la ilaha illallah ini itu tersusun dari huruf yang tidak diucapkan dengan mulut atau bibir, Pak. Ini rahasianya, Pak ya. Sengaja Allah konsep kalimat tauhid ini
yang manakala siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi sebenarnya perjuangan hidup ini cuma itu aja, Pak. Kita berhasil mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Gampang? Berat, Pak. Berat, Pak. Coba ucapkan la ilaha illallah dalam hati, bisa, Pak? Bisa, karena tidak ada hurufnya yang disebut pakai bibir. Nah, itulah nanti kita bawa ya. Jadi lakinu mautakum bila ilaha illallah, itu yang pertama, memang orang sekarat. Yang kedua, orang yang mau mati. Ya, para camat, Pak. Calon mati. Siapa yang mau mati, Pak? Ya kita-kita ini. Jadi kita-kita ini ditalkin, Pak. Seperti Rasulullah ditalkin oleh malaikat Jibril, Sayyidina Abu Bakar ditalkin oleh Rasulullah, Sayyidina Ali ditalkin oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan itu turun temurun sampai ke kita, Pak. Iya. Jadi orang yang ditalkin itu adalah orang yang mau mati. Orang yang mau mati itu adalah kita ini semuanya, yang masih hidup ini, yang masih segar ini. Iya. Kemudian yang ditalkin itu adalah hati yang mati, Pak. Ya, hati yang mati. Ya. Ya, jadi suatu ketika, ya, Rasulullah mentalkin sahabat berjamaah. Ya, dalilnya, ya. Rasulullah bertanya, apakah di antara kalian ada orang asing? Maksudnya ada orang Yahudi atau Nasrani? Tidak ada, wahai Rasulullah. Maka tutup pintu. Rasulullah mentalkin, wahai sahabatku, ikuti saya dan sebutkan, ucapkan kalimat ini dengan keras. Apa? La ilaha illallah 3 kali. Seperti Habib Umar waktu mentalkin terakhir datang, ya. Ya. Coba, kalau yang tahu pasti dilakukan. Kenapa juga kita harus ditalkin ulang? Karena mohon maaf, kita ini syukur-syukur ya, Islam KTP. Alhamdulillah, Pak. Kebayang nggak sekiranya kita ini lahir dari rahim yang non muslim. Jadi bersyukur kita ini, Pak, Islam KTP, bersyukur kita, Pak. Tapi tidak ada, bahkan jarang lah ya, orang yang betul-betul sadar mau bersyahadat ulang ke ulama. Artinya ditalkin ulang oleh ulama. Ya, untung pernah nikah. Ya, ada kan kisahnya? Wahai malaikat penjaga neraka, keluarkan dari neraka orang yang punya iman meskipun sekecil zarah, ya. Itu biji zarah itu nggak bisa dilihat, Pak, dengan mata telanjang, harus pakai alat itu. Dicari ketemu. Pas ditanya, kamu kok lama banget di neraka ya? Untung punya iman sedikit. Kapan kamu ucapkan itu? Pak, untung saya pernah nikah, Pak. Ya, ketika kawin saya bersyahadat, Pak. Coba. Gak pernah sholat, gak puasa. Untung pernah nikah, Pak. Ya, talqin ini untuk melatih agar kita bisa bersyahadat di akhir hayat, ya. Kemudian Rasulullah mentalkin individu, ya. Jadi yang ditalkin individu itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Ya, contoh. Wahai Rasulullah, ajari saya amalan dahsyat. Apa kata Rasulullah? Berzikirlah engkau. Kata Sayyidina Ali, semua orang berzikir wahai Rasulullah. Kasih amalan.
dikasihlah amalan la ilaha illallah. Terus bertanya, masih adakah amalan yang lebih hebat dari itu? Tidak ada lagi. Karena kata Rasulullah, semua nabi ya mengemban amanah dengan kalimat ini. Mulai Nabi Adam cuma membawa kalimat la ilaha illallah. Kemudian tidak terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian saya penasaran, saya bertanya, guru, banyak orang ahli salawat, banyak orang ahli wiridan, ya. Saya pribadi, saya make Syazili, ya, Hizbul Bahri, ya, yang dipakai para habaib, terutama misalnya Habib Rizik, ya, Habib Bahar, ya. Makanya namanya dinamai Bahar, ya. Oh, dijelaskanlah. Baru saya tahu, Pak. Karena memang tidak dipelajari dalam buku. Nah, tolong perhatiannya, ya. Jadi begini, Pak. Kedudukan zikir itu memang yang paling tinggi la ilaha illallah. Karena kenapa? La ilaha illallah ini ibaratnya makanan pokok. Salawat ibaratnya lauk ikan. Wiridan, hizb, ratib ibaratnya cemilan, Pak. Oh, begitu toh. Pantas saya 20 tahun amalkan hizb begini-begini aja. Itu belum kita bicara bersanad, ya. Ya, saya ulang. Ya. Kedudukan zikir itu, ratib atau hizbi itu ibaratnya cemilan, salawat itu ibaratnya lauk, dan la ilaha illallah ini makanan pokok. Kalau ada orang makan ikan aja, cemilan aja, kenyang gak, Pak? Tidak kenyang, ya. Tapi kalau ada orang makan makanan pokok, pasti dia kenyang. Apalagi plus dia tambah lauknya dan cemilannya. Jadi lebih bagus kalau kita amalkan semuanya, Pak. Zikir la ilaha illallah ini yang bersanad ini dengan salawat dan dengan ratib atau hizb. Ya. Berapa menit lagi, ya? Kita sekarang fokus, ya. Fokus. Kita coba sharing bagaimana sih teknik berzikir sebenarnya. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keras, maka 4.000 dosanya diampuni, Pak. Subhanallah. Makanya gak main-main ini zikir, Pak. Itu mah dulu kami amalkan, Ustaz. Bahkan sampai sekarang tiap habis sholat subuh, ya. Iya, tapi tidak bersanad. Dapat pahala? Dapat. Tapi manfaat yang lain tidak dapat. Mengambang, Pak. Saya rasakan. Tapi kalau kita sudah dapat diijazakan, betul-betul dahsyat, Pak. Iya. Jadi la ilaha illallah ini memang diucapkan, dizikirkan dengan keras, ya. Ya, bahkan perintah Allah, setelah kamu sholat maka berzikirlah, ya. Fa iza qadaytumus sholata fazkurullah, ya. Kemudian hadisnya, hadis riwayat Bukhari, anna rafasatu bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berzikir dengan suara keras setelah sholat fardu itu dilakukan di zaman Rasulullah. Misalnya subhanallah, ya. Bahkan sahabat Ibnu Abbas itu jelas riwayatnya, saya tahu kalau saya terlambat sholat masih saya tinggal mendengar suara zikirnya Rasulullah. Bayangkan, Pak, dulu Masjid Nabawi tidak pakai mic pengeras suara, sahabat mendengar dari pintu sana, Pak. Berarti diucapkan dengan keras. Yang kita amalkan ini dua macam, Pak.
keras dengan rahasia. Jadi lengkap, Pak. Ya. Kemudian setan masuk mengganggu manusia itu lewat 4 pintu, Pak. Depan, belakang, kanan, kiri. Sekali kita ucapkan la ilaha illallah dengan bersanad, dengan digurui, maka 4 pintu ditutup. Ya, saya ulang lagi. Pernah kita lihat orang berzikir la ilaha illallah kesurupan, Pak? Atau joget, Pak? Tidak berguru. Atau berguru kepada yang bukan guru. Karena banyak sekarang ngaku-ngaku guru. Iya. Jadi begini, Pak, ya. Tolong diperhatikan. Ada tekniknya. Untuk jelasnya nanti setelah Isya yang ingin menerima ijazah 10 menit saja. Jadi tekniknya la itu kita tarik, kita bayangkan dari kaki ke kepala, ya. Misalnya begini, la, ya, itu sudah menutup pintu depan belakang, Pak. Kemudian ilaha kita taruh di kanan, ya. Illallah kita taruh di kiri. Jadi begini, Pak, ya. La ilaha illallah. Beda kan dengan zikir biasa, ya. Penekanannya ke illallah. Karena di kiri ini ada jantung, Pak, atau hati. Di situ lafaz Allah itu kita masukkan ke dalam hati. Ya. Coba ikut, Pak. Coba kita praktik, ya, sama-sama, ya. Ikut, Pak, ya. Jadi ini penempatan, ya, bukan goyang. Ingat, ini zikir bukan goyang, tapi penempatan. Ya, coba lihat saya, Pak, sambil praktek. La ilaha illallah. Ya, lagi, Pak, ikut. La ilaha illallah. Ya, lagi. La ilaha illallah. Ya. Jadi kita bayangkan itu, kita tarik dari bumi ke langit, dari kaki sampai kepala, ya. Barulanya, kata orang, inilah zikir yang tembus, Pak. Jadi kalau sudah berzikir, nggak usah terlalu bergerak, gini aja, santai aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, jadi zikir kita itu lebih power, Pak. Ya. Zikir yang kedua, ya, zikir hati. Ya, zikir hati. Zikir hati inilah sebagian besar ulama mengatakan inilah zikir inti, ya. Karena kenapa? Tiap detiknya jantungnya berzikir 24 jam, Pak. Apa sih orang bilang ini? Zikir rahasia, ya, zikir nafas lah, zikir, ya, Pak. Ya. Jadi kita 1 detik pun tidak lepas dari pahala, Pak. Jadi zikir rahasia ini lafaznya apa, Pak? Allahu Allah, Allahu Allah. Ya, itulah juga yang diajarkan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar, ya. Tekniknya saya kira, ya, berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi? Oh ya, sudah selesai, ya. Tekniknya sebentar, ya. 1 menit, ya. Tekniknya saya kira teknik bernafas ini saya kira dari Cina, Pak. Jadi saya pelajari di Mesir, ya. 20 tahun yang lalu sama orang Cina saya belajar Tai Chi, ya, pernapasan. Ternyata Rasulullah ajarkan ke Sayyidina Ali, ada hadisnya. Jadi namanya tawajuh, itu kurang lebih 1 menit, itu kita lipat lidah, ya. Dilipat lidah, kemudian mulut ditutup, tarik nafas, kemudian berzikir melihat jantung, ya. Allahu Allah. Ternyata zikir ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi luar biasa, Pak, ya. Bagi yang ingin
yang ingin konsen serius belajar zikir yang bersanad ini sangat gampang. Setelah sholat isya saya akan ijazahkan, cukup 10 menit. Ya, hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.